Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Nadia Aktariza NIM 66, Fardani Indah Wahyu Jati NIM 67, dan saya Hairiyah NIM 68, akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah belajar dan pembelajaran, yaitu hierarki belajar dari Gagne dan Advanced Organizer dari Ausubel. Baik, langsung saja kita mulai ke pembahasan yang pertama, yaitu hierarki belajar dari Gagne yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Teori hierarki belajar ditemukan oleh Robert M. Gagne yang didasarkan atas hasil riset tentang faktor-faktor yang kompleks pada proses belajar manusia. Penelitiannya ini dimaksudkan untuk menemukan teori pembelajaran yang efektif. Analisa yang dilakukan oleh Gagne dimulai dari identifikasi konsep hierarki belajar, yang mana konsep hierarki belajar adalah struktur atau urutan kemampuan yang harus dimiliki oleh pembelajar atau peserta didik agar mereka mampu mempelajari hal-hal yang lebih sulit atau lebih kompleks. Tipe belajar pada teori hierarki belajar dari Gagne dibedakan menjadi 8 tipe belajar yang terurut secara hierarki, mulai dari tipe belajar yang sederhana sampai dengan tipe belajar yang lebih kompleks. Yang pertama adalah belajar isyarat atau signal learning. Belajar isyarat adalah belajar sesuatu yang tidak disengaja, yang mana hal ini terjadi karena adanya akibat dari suatu rangsangan yang dapat menimbulkan reaksi tertentu. Belajar isyarat ini mirip dengan conditioning menurut Pavlov yang timbul karena adanya sejumlah pengalaman tertentu. Respons yang timbul bersifat umum, kabur, dan emosional. Misalnya, siswa yang senang belajar matematika akibat gurunya bersikap ramah dan humoris. Yang kedua adalah belajar stimulus respons atau stimulus response learning. Belajar stimulus respons adalah belajar yang disengaja dan responsnya seringkali berupa secara fisik atau motoris. Respons atau kemampuan yang timbul tidak diperoleh secara tiba-tiba, melainkan dengan adanya pelatihan-pelatihan. Misalnya, seseorang siswa yang mampu menyelesaikan soal setelah memperhatikan contoh penyelesaian soal yang serupa oleh gurunya. Yang ketiga adalah tipe belajar rantai atau rangkaian, atau disebut juga dengan chaining. Tipe belajar rantai atau rangkaian adalah belajar yang menunjukkan kemampuan seseorang untuk menggabungkan dua atau lebih hasil belajar stimulus respons secara berurutan. Tipe belajar rantai atau rangkaian terbatas hanya pada serangkaian gerak, bukan pada serangkaian produk bahasa lisan. Misalnya, seseorang siswa belajar melukis garis melalui 2 titik, melalui rangkaian gerak, mulai dari mengambil pensil, kemudian membuat 2 titik sembarang, memegangi penggaris, kemudian meletakkan penggaris tersebut tepat di samping 2 titik yang sudah digambar tadi. Akhirnya menarik ruas garis dari kedua titik yang sudah digambar tadi, sehingga siswa tersebut mampu melukis garis dari kedua titik. Yang keempat adalah tipe belajar asosiasi verbal atau verbal association. Belajar asosiasi verbal adalah tipe belajar yang menggabungkan hasil belajar yang melibatkan unit bahasa atau lisan, seperti memberi nama objek atau benda. Misalnya, seseorang siswa yang diperlihatkan sebuah bentuk geometris, kemudian siswa tersebut dapat mengatakan bahwa bentuk geometris tersebut adalah persegi. Yang kelima adalah belajar diskriminasi atau discrimination learning. Belajar diskriminasi atau membeda-bedakan adalah belajar untuk membedakan hubungan stimulus respons agar dapat memahami berbagai objek, fisik, dan konsep. Ada 2 macam belajar diskriminasi, yaitu belajar diskriminasi tunggal dan belajar diskriminasi jamak. Belajar diskriminasi tunggal misalnya, seseorang siswa dapat membedakan antara lambang irisan dengan lambang gabungan pada operasi himpunan. Sedangkan belajar diskriminasi jamak, misalnya seorang siswa dapat membedakan
antara sudut dan sisi pada segitiga lancip, segitiga tumpul, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan segitiga sembarang. Yang keenam adalah belajar konsep atau concept learning. Belajar konsep adalah belajar memahami sifat-sifat bersama dari benda-benda konkret atau peristiwa-peristiwa untuk dikelompokkan menjadi satu jenis. Pada tipe belajar ini, siswa dapat mengadakan diskriminasi untuk membedakan mana yang termasuk dan mana yang tidak termasuk ke dalam suatu konsep. Melalui pemahaman konsep, siswa mampu mengidentifikasi benda lain yang berbeda ukuran, warna maupun materinya, namun masih memiliki karakteristik dari objek itu sendiri. Contohnya, seorang siswa dapat dikatakan telah belajar konsep himpunan jika ia mampu menunjukkan kumpulan objek yang merupakan contoh himpunan dan bukan contoh himpunan. Yang ketujuh adalah belajar aturan atau rule learning. Belajar aturan adalah tipe belajar yang memungkinkan peserta didik untuk menghubungkan dua konsep atau lebih untuk membentuk suatu aturan. Seorang siswa dapat dikatakan telah belajar aturan jika ia mampu mengaplikasikan aturan ini. Misalnya dalam matematika, seorang siswa dapat memahami bahwa A plus B dikali A min B sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat berdasarkan konsep-konsep sebelumnya, seperti perkalian dua bilangan, perkalian berulang, perkalian dua bilangan berbeda tanda, dan penjumlahan atau pengurangan dua bilangan. Yang terakhir atau yang kedelapan adalah belajar memecahkan masalah atau problem solving. Belajar memecahkan masalah adalah tipe belajar yang lebih tinggi dan lebih kompleks dibandingkan dengan tipe belajar yang lainnya. Dalam belajar pemecahan masalah, ada 4 langkah penting dalam proses pemecahan masalah menurut Polya dalam Firdaus 2007, yaitu yang pertama adalah memahami masalah. Memahami masalah dalam arti di sini adalah dapat menentukan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Yang kedua, merencanakan cara penyelesaiannya. Yang ketiga adalah melaksanakan rencana, dan yang terakhir adalah menafsirkan atau mengecek hasilnya. Selain dari 8 jenis tipe belajar yang sudah dijelaskan di atas, Gagni juga membuat semacam sistematika belajar. Menurutnya, sistematika tersebut mengelompokkan hasil-hasil belajar yang mempunyai ciri-ciri sama dalam satu kategori. Hal tersebut meliputi 1. Keterampilan intelektual. Keterampilan intelektual di sini maksudnya adalah kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan lingkungannya dengan menggunakan simbol huruf, angka, kata maupun gambar. Yang kedua adalah informasi verbal. Informasi verbal di sini maksudnya adalah kemampuan seseorang untuk menyatakan atau menceritakan suatu fakta atau suatu peristiwa baik secara lisan maupun tulisan. Yang ketiga adalah strategi kognitif. Strategi kognitif di sini adalah kemampuan seseorang untuk melakukan suatu proses belajarnya sendiri dengan cara mengingat dan berpikir. Yang keempat adalah keterampilan motorik. Keterampilan motorik di sini adalah kemampuan seseorang untuk belajar melakukan gerakan secara teratur dalam urutan tertentu. Ciri khasnya adalah gerakan berlangsung secara teratur serta berjalan dengan lancar dan luas. Sedangkan yang kelima adalah sikap keadaan mental yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan atau menentukan pilihan-pilihannya dalam bertindak. Selanjutnya, fase-fase dalam proses pembelajaran menurut Gagni. Yang pertama, fase pengenalan. Pada fase ini, siswa memperhatikan stimulus tertentu, kemudian menangkap artinya, dan memahami stimulus tersebut untuk kemudian ditafsirkan sendiri dengan berbagai cara. Yang kedua, fase perolehan. Nah, pada fase ini, siswa memperoleh pengetahuan baru dengan menghubungkan informasi yang diterima dengan pengetahuan sebelumnya. Yang ketiga yaitu fase penyimpanan. Fase penyimpanan adalah fase penyimpanan informasi. Nah, pada informasi yang disimpan ini ada dua, yaitu disimpan dalam jangka panjang dan disimpan dalam jangka pendek. Nah, melalui pengulangan informasi dalam memori jangka pendek dapat dipindahkan ke memori jangka panjang. Yang keempat yaitu fase pemanggilan. Nah, fase pemanggilan adalah fase mengingat kembali atau memanggil kembali informasi yang ada dalam memori. Hierarki belajar dari Ausubel.
David P. Ausubel berpendapat bahwa metode ceramah merupakan metode pembelajaran yang sangat efektif apabila dipakai secara tepat. Ausubel membedakan antara kegiatan belajar yang bermakna, yaitu kegiatan belajar dengan pemahaman, dan kegiatan belajar yang tak bermakna, yaitu kegiatan belajar tanpa pemahaman, di mana siswa hanya menghafal apa yang diajarkan guru tanpa memahami makna atau isi dari yang dihafalkan. Tipe belajar menurut Ausubel ini ada 4. Yang pertama, belajar dengan penemuan yang bermakna, yaitu mengaitkan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan materi pelajaran yang dipelajari. Yang kedua, belajar dengan penemuan yang tidak bermakna, yaitu pelajaran yang dipelajari ditentukan sendiri oleh siswa tanpa mengaitkan pengetahuan yang telah dimilikinya, kemudian dia hafalkan. Yang ketiga, belajar menerima yang bermakna, yaitu materi pelajaran yang telah tersusun secara logis disampaikan kepada siswa sampai bentuk akhir. Kemudian pengetahuan yang baru ia peroleh itu dikaitkan dengan pengetahuan lain yang telah dimiliki. Yang terakhir, yang keempat, yaitu belajar menerima yang tidak bermakna, yaitu materi pelajaran yang telah tersusun secara logis disampaikan kepada siswa sampai bentuk akhir, kemudian pengetahuan yang baru ia peroleh itu dihafalkan tanpa mengaitkan dengan pengetahuan lain yang telah ia miliki. Prasyarat agar belajar menerima menjadi bermakna menurut Ausubel. Yang pertama, belajar menerima yang bermakna hanya akan terjadi apabila siswa memiliki strategi belajar bermakna. Yang kedua, tugas-tugas belajar yang diberikan kepada siswa harus disesuaikan dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa. Yang ketiga, tugas-tugas belajar yang diberikan harus sesuai dengan tahap perkembangan intelektual siswa. Selanjutnya, kebaikan dari belajar bermakna. Yang pertama, informasi yang dipelajari secara bermakna lebih lama dapat diingat. Yang kedua, informasi yang dipelajari secara bermakna memudahkan proses belajar berikutnya untuk materi pelajaran yang mirip. Yang ketiga, informasi yang dipelajari secara bermakna mempermudah belajar hal-hal yang mirip walaupun telah terjadi lupa. Adapun penerapan teori Ausubel dalam pembelajaran, yang pertama diferensiasi progresif, yang kedua rekonsiliasi integratif, yang ketiga peta konsep. Peta konsep itu sendiri mempunyai ciri-ciri, yaitu pemetaan konsep ialah suatu cara untuk memperlihatkan konsep-konsep dan susunan atau organisasi suatu bidang studi. Suatu peta konsep merupakan suatu gambar dua dimensi dari suatu disiplin. Berkaitan dengan bobot, tidak semua konsep mempunyai bobot yang sama. Ini berarti bahwa ada beberapa konsep yang lebih inklusif daripada yang lain. Jadi, yang paling inklusif terdapat di puncak, lalu menurun hingga konsep yang paling khusus atau contoh-contoh. Bila dua atau lebih konsep digambarkan di bawah konsep yang lebih inklusif, terbentuklah suatu hierarki pada peta konsep itu. Selanjutnya, Advanced Organizer dari Ausubel. Advanced Organizer adalah sebuah informasi yang disajikan sebelum pembelajaran yang dapat digunakan oleh peserta didik untuk menyusun dan menafsirkan informasi baru masuk. Ausubel menggunakan istilah Advanced Organizer, artinya kesadaran siswa terhadap struktur pengetahuan yang sedang dimilikinya, sehingga informasi baru dapat dikaitkan dengan pengetahuan sebelumnya. Tahap penyajian bahan melalui Advanced Organizer. Yang pertama, tahap penyajian atau presentasi Advanced Organizer. Yang kedua, penyajian presentasi tugas-tugas belajar atau bahan-bahan belajar. Yang ketiga, menguji hubungan bahan belajar terhadap ide-ide yang ada agar dapat menimbulkan suatu proses belajar yang aktif. Tahap Advanced Organizer ada 4. Yang pertama, tahap penyajian bahan ajar, tahap memperkuat organisasi atau struktur kognitif, dan belajar secara aktif. Peran pembelajar dalam sistem Advanced Organizer. Yang pertama, mengklarifikasi tujuan pembelajaran, membedakan materi yang baru dengan yang lama, membuat materi yang relevan dengan pembelajar secara pribadi, dan membantu pembelajar berpikir kritis sehingga timbul pertanyaan dan merespon penentuan makna.